Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru inspiratif, selamat datang kembali pada tutorial penelitian tindakan bersama Asip Suryadi, tutor Edunesiania Online Learning Community. Pada tutorial kali ini, saya akan menyajikan langkah-langkah untuk menyusun bagian pendahuluan proposal penelitian tindakan. Sebelum kita berlatih menyusun bagian pendahuluan, mari kita diskusi mengenai komponen dan fungsi bagian pendahuluan. Yang pertama, fungsi dari bagian pendahuluan ini menjelaskan perihal masalah yang akan diteliti. Jadi, ketika orang membaca bagian pendahuluan proposal kita, maka yang pertama harus jelas adalah masalah yang akan diteliti, sehingga para pembaca mendapatkan gambaran mengenai topik, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, bagian pendahuluan harus disusun berdasarkan data hasil pra-PTK. Ini harus menjadi catatan utama. Banyak sekali guru menulis pendahuluan tapi tidak jelas arahnya. Nah, agar pendahuluan jelas arahnya, maka bagian pendahuluan harus disusun berdasarkan kegiatan pra-PTK. Dalam pra-PTK, seorang guru sudah melakukan sebuah identifikasi terhadap masalah-masalah yang ditemui dalam pembelajaran sehari-hari. Dari hasil identifikasi masalah tersebut, guru akan memilih salah satu masalah yang akan diangkat ke dalam penelitian. Kemudian melalui pra-PTK tersebut, guru juga mengidentifikasi tindakan yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya, komponen bagian pendahuluan proposal pada umumnya terdiri dari bagian-bagian besar berikut. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang keempat, manfaat penelitian. Nah, mungkin Anda mau menyusun bagian pendahuluan dengan sistematika yang berbeda, silakan saja. Namun pada intinya keempat komponen ini harus hadir dalam bagian pendahuluan. Nah, berikutnya jumlah halaman pada bagian pendahuluan sebuah proposal tidak usah panjang-panjang, sekitar 3-4 halaman saja. Berikutnya, mari kita diskusikan rincian dari bagian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Ini harus menjelaskan argumentasi pentingnya penelitian dilakukan. Nah, dalam latar belakang ini kita mengungkapkan masalah dan mengapa masalah tersebut harus diteliti. Nah, kemudian kita sajikan berikutnya rumusan masalah. Pada bagian ini kita mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian. Harus dicatat bahwa rumusan masalah disajikan dalam kalimat tanya. Berikutnya, kita harus menyajikan tujuan penelitian. Bagian ini harus menjelaskan apa hasil atau target dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, tujuan penelitian ini harus sejalan dengan rumusan masalah. Nah, kalau misalnya di rumusan masalahnya ada 2 pertanyaan, maka tujuan penelitian juga setidaknya ada 2 pernyataan. Nah, hubungannya dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini merupakan kalimat berbentuk jawaban dari rumusan masalah.
Nah, yang berikutnya dalam bagian pendahuluan ada manfaat penelitian. Nah, bagian ini memuat penjelasan mengenai manfaat hasil penelitian yang diharapkan akan kita raih setidaknya bagi peneliti sendiri, bagi peserta didik, bagi satuan pendidikan, dan bagi khasanah keilmuan. Nah, itu komponen-komponen dan isi dari bagian pendahuluan. Berikutnya, mari kita diskusi tentang komponen latar belakang. Latar belakang ini menjadi tampilan pertama pada sebuah proposal. Oleh karena itu, ini harus menjadi beranda. Ketika orang membaca pendahuluan, orang akan terkesan dengan bagian ini apakah baik atau buruk. Kalau latar belakangnya kurang baik, maka mereka tidak akan tertarik lagi untuk membaca berikutnya. Tapi kalau latar belakang ini menarik, disajikan dengan apik, maka mereka akan berminat melanjutkan membaca proposal. Berikutnya harus dicatat, bahan yang harus disiapkan untuk menyusun latar belakang adalah hasil pra-PTK. Oleh karena itu, pra-PTK itu menjadi langkah penting. Mari kita lihat apa yang harus kita tulis di latar belakang. Sengaja saya sajikan ini sebagai pemandu Anda, karena ternyata banyak guru yang kebingungan apa yang harus ditulis di latar belakang. Sehingga guru terkendala menyusun proposal akibat kebingungan menyusun bagian pertama dari sebuah proposal. Mari kita lihat. Yang pertama, kita harus menyajikan pernyataan-pernyataan umum tentang mata pelajaran masing-masing. Misalnya, saya mengajar mata pelajaran fisika, maka saya menyatakan mata pelajaran fisika adalah salah satu mata pelajaran wajib pada jurusan MIA di Madrasah Aliyah. Mata pelajaran fisika bertujuan untuk bla 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 dan sebagainya. Lalu Anda ungkapkan masalah umum yang sering ditemukan. Nah, misalnya sering ditemukan masalah-masalah peserta didik terkait dengan mata pelajaran fisika. Seperti misalnya peserta didik sering merasa sulit mengikuti mata pelajaran fisika dan sebagainya. Kemudian mari kita lebih mengerucut, mengungkapkan masalah pada proses dan hasil belajar pada KD tertentu. Misalnya pada materi pengukuran ditemukan beberapa kesulitan. Misalnya peserta didik kesulitan mengkonversi satuan dari CGS ke MKS. Nah, berikutnya Anda ungkapkan pengalaman penggunaan strategi pembelajaran sebelumnya yang menyebabkan masalah di atas. Nah, berikutnya yang harus Anda ungkapkan alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi. Nah, berikutnya ketika Anda menyajikan 3 tindakan misalnya, maka Anda harus memilih salah satu tindakan dari 3 tindakan di atas, tapi dengan argumentasi teoritis dan praktis. Jadi kalau misalnya Anda memilih tindakannya melakukan simulasi, maka Anda harus memberikan argumen mengapa menggunakan strategi atau teknik simulasi. Nah, berikutnya yang keenam, Anda menyatakan berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul berikut. Nah, itu komponen latar belakang. Ini salah satu alternatif yang saya berikan ya berdasarkan pengalaman. Mungkin kalau Anda punya alternatif lain selain susunan yang ini, silahkan. Berikutnya, mari kita lihat contoh. Misalnya berdasarkan pra-PTK yang kita lakukan, maka saya mengidentifikasi salah satu masalah pada pembelajaran
daring misalnya. Ternyata dalam pembelajaran daring ini terjadi minim partisipasi belajar. Lalu siswa juga memiliki kemampuan yang rendah dalam kolaborasi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, kemudian berdasarkan pertimbangan teoritis dan praktis, saya memilih sebuah tindakan menggunakan media Google Drive agar lebih banyak lagi siswa yang berpartisipasi. Karena dengan Google Drive mereka akan lebih mudah mengakses bahan ajar dan juga bisa sharing dengan teman-temannya dalam belajar dan mengerjakan tugas. Nah, oleh karena itu disusunlah sebuah judul penggunaan Google Drive untuk meningkatkan partisipasi dan kemampuan kolaborasi dalam pembelajaran daring. Berikutnya yang harus Anda catat adalah komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah judul PTK. Nah, yang pertama yang harus ada dalam judul PTK adalah kemampuan yang akan ditingkatkan. Jadi pertanyaannya, kemampuan apa yang ingin ditingkatkan pada siswa? Nah, dalam judul ini adalah peningkatan partisipasi dan kemampuan kolaboratif. Kemudian yang kedua, siapa yang akan ditingkatkan? Subjeknya. Nah, subjek dalam judul ini adalah peserta didik kelas 10A di MAN 1 DKI Jakarta. Dan yang ketiga, tindakannya apa? Nah, dalam judul ini adalah penggunaan Google Drive. Nah, berikutnya kita harus menyajikan rumusan masalah. Rumusan masalah pada PTK di Indonesia setidaknya ada 2 komponen pokok. Yang pertama, karena PTK ini kita mempelajari sebuah tindakan, maka yang harus ada dalam rumusan masalah adalah proses. Contoh, bagaimana cara yang tepat menggunakan Google Drive. Jadi PTK ini sebenarnya adalah wahana guru untuk mempelajari sebuah tindakan tertentu. Itu yang paling penting. Makanya rumusannya bagaimana cara. Karena guru sebelumnya belum pernah menggunakan Google Drive. Sekarang guru ingin belajar bagaimana menggunakan Google Drive untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi pada pembelajaran daring maupun fisika pada siswa kelas 10A MAN 1 DKI Jakarta. Nah, berikutnya yang kedua yang harus ada adalah rumusan masalah terkait hasilnya. Nah, contohnya rumusannya seperti ini. Bagaimana peningkatan. Jadi bukan meningkatkan, peningkatan. Artinya kita akan melihat peningkatan partisipasi dan kemampuan kolaborasi sebagai dampak dari penggunaan Google Drive. Nah, berikutnya yang harus ada dalam bagian pendahuluan adalah tujuan. Tujuan penelitian ini merupakan kalimat pernyataan terkait target yang harus kita capai melalui penelitian. Tujuan penelitian harus relevan atau sinkron atau terkait dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 2, maka tujuan penelitiannya ada 2. Nah, tujuan penelitian pertama itu sinkron dengan rumusan masalah pertama tentang proses. Jadi PTK Anda itu bertujuan untuk menjelaskan cara yang tepat menggunakan Google Drive untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi.
Dan yang kedua, tujuan untuk rumusan masalah yang kedua, untuk menjelaskan peningkatan partisipasi dan kemampuan. Jadi penelitian kita itu nanti hasilnya kita menjelaskan peningkatan partisipasi dan kemampuan kolaborasi melalui penggunaan Google Classroom. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nanti Anda harus menjelaskan manfaat penelitian, setidaknya Anda menjelaskan apa sih manfaat penelitian bagi peneliti, bagi peserta didik, bagi satuan pendidikan, dan bagi hasanah keilmuan. Berikutnya, mari kita berlatih menyusun bagian pendahuluan. Mari kita membuka lagi kerangka proposal yang kita sudah buat pada tugas pertama. Nah, mari kita isi bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, mari kita lihat contoh lengkapnya seperti ini. Bagian pendahuluan, di dalamnya ada latar belakang dengan paparan seperti ini. Ini poin-poin yang harus dipaparkan. Kemudian ada rumusan masalah seperti ini. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Silakan Anda, yang harus ditegaskan adalah cara menuliskan penomoran. Nah, kalau di subjudul menggunakan penomoran huruf Arab besar, maka selanjutnya Anda menggunakan penomoran angka Arab. Lalu letaknya ini harus di bawah huruf pertama pada subjudul. Nah, ini caranya Anda bisa geser-geser seperti ini dengan menggunakan increase atau decrease indent. Mari kita lihat secara utuh kerangka proposal bagian pendahuluan seperti ini. Nanti akan kita lanjutkan mengisinya dengan bagian kedua di bab 2 tentang kajian pustaka. Demikian tadi tutorial mengenai langkah-langkah menyusun bagian pendahuluan pada sebuah proposal penelitian tindakan. Kita akan bertemu lagi di tutorial berikutnya pada langkah-langkah menyusun bagian kajian pustaka. Terima kasih. Salam edukasi dari Edunesiania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.